Haleluya. Saya mau share kepada Bapak Ibu Saudara dari Mazmur pasal yang ke-111 tentang kebajikan Allah. Kita perlu dengar lebih banyak tentang kebajikan Allah. COVID-19 boleh datang, tapi kebaikan Allah tidak pernah hilang. COVID-19 bukan perbuatan Tuhan, ini perbuatan iblis. Sehingga kita bisa mengalami kebaikan Allah. Makanya saya akan bacakan ini, apa yang harus kita lakukan. Kita harus fokus kepada hal apa, sehingga kita bisa tetap merasakan kebajikan Tuhan. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, mulailah bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Kalau segenap hati, artinya hatinya itu sungguh-sungguh. Murni, itu segenap hati. Bukan karena Anda dapat uang. Bukan karena Anda pekerjaannya lancar-lancar saja. Bukan karena Bapak Ibu Saudara tidak ada masalah. Bukan. Segenap hati artinya tulus, murni. Betul-betul bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena apapun yang engkau terima, engkau alami. Tapi karena Tuhan. Karena Dia Tuhan. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Jadi bersyukur kepada Tuhan dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Saya beritahu, memang cuma orang benarlah yang bisa bersyukur kepada Tuhan walaupun kondisi sulit. Kenapa? Karena orang benar tahu dia bisa jadi orang benar karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa sih berkat yang terbesar dalam kita? Berkat ketika kita dilayakan menjadi anak Allah. Ketika kita diangkat menjadi orang benar, dari orang berdosa menjadi orang benar. Jadi mestinya dalam perkumpulan orang benar, perkumpulan jemaat, dalam gereja, yang harus menonjol itu apa? Syukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita ketemu, apa yang kita bicarakan? Syukur kepada Tuhan. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Jangan sampai mata kita dibutakan oleh masalah yang engkau hadapi, oleh pandemi yang sedang terjadi. Perbuatan-perbuatan Tuhan sampai hari ini tuh masih tetap besar dan dahsyat. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan tidak menjaga tata surya ini, bagaimana planet-planet berputar, kacau balau alam jagat raya ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau semuanya masih berputar dengan teratur, bukankah itu karena pencipta? Bukan karena itu karena Tuhan? Jadi itu adalah suatu perbuatan yang besar, yang layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Saya beritahu, kalau kita menyukai Tuhan, kalau kita menyenangi Tuhan, kita akan menyelidiki perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Bukan komplain sama Tuhan. Bukan menggerutu sama Tuhan. Tuhan, kenapa doa saya gak dijawab? Kenapa saya harus alami ini? Kita tidak bisa melihat terang di balik awan. Kita gak bisa melihat kebaikan Tuhan di balik banyak masalah yang terjadi. Kalau kita masih bisa nafas sampai hari ini, itu kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Atmosfer ini itu kebaikan Tuhan. Makanya kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menyukai Tuhan, kita mestinya akan fokus ke itu. Kita akan menyelidiki kebaikan Tuhan, bukan nyari salahnya Tuhan. Bukan nyari, Tuhan kok kenapa ini terjadi? Di mana engkau Tuhan? Kenapa pandemi ini gak berlalu? Saya sudah ke gereja. Kenapa saya di PHK? Saya sudah memberi perpuluhan. Kenapa gaji saya dipotong? Kita tidak melihat yang negatif-negatif seperti itu. Kita gak fokus kepada masalah. Tapi kita fokus kepada perbuatan Tuhan yang besar. Ayat 3. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Jadi lihat. Agung dan bersemarak.
Jadi maksudnya gini, pekerjaan Tuhan itu nggak biasa-biasa. Perbuatan Tuhan nggak biasa-biasa. Hanya karena pikiran kita yang picik, yang terbatas, sehingga kemudian kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan di balik semuanya. Yang saya bilang di balik jagat raya ini, Bapak Ibu Saudara lihat, itu semua karena kebaikan Tuhan, semua teratur. Semua pada tempatnya. Air pada tempatnya. Kalau bukan kebaikan Tuhan, air dari laut bisa pindah ke darat. Tsunami Bapak Ibu Saudara. Kalau bukan kebaikan Tuhan, iklim ini bisa kacau balau. Kita akan mengalami musim salju di Indonesia. Kita akan mengalami badai tornado yang jarang terjadi, yang lebih banyak di Amerika. Kalau Tuhan tidak mengatur jagat raya ini. Jadi agung dan bersemarak pekerjaannya. Lihat, keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Artinya gini, kalaupun Bapak Ibu Saudara melihat, Tuhan, saya sudah mengasihi Engkau sungguh-sungguh, saya sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi kok kenapa saya belum mengalami? Saya mau beritahu, Tuhan itu adil. Dia membalas kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Jadi Tuhan tidak akan berutang. Tuhan pasti melakukan kebaikan dalam hidup saudara. Hanya karena hari ini kita belum melihatnya, hanya karena hari ini kita belum mengalaminya, bukan berarti Tuhan tidak adil. Apalagi Tuhan berdusta. Atau apalagi Tuhan tidak sanggup. Dia Maha Kuasa, Dia sanggup, Dia tidak berdusta. Sabar, indah pada waktunya. Perbuatan-perbuatannya, ayat yang keempat, ajaib. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dengar baik-baik. Oh, saya nangis kalau bicara ini. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Jadi kalau ada bilang Tuhan jahat, Tuhan kasih COVID-19, ini perbuatan Tuhan. No. Itu enggak Alkitabiah. Dia bilang Tuhan itu pengasih dan penyayang. Iya, kalau orang-orang baik, kalau orang berbuat benar. Tapi kalau orang berbuat dosa, ya Tuhan enggak sayang sama mereka. No. Orang berdosa pun Tuhan sayang. Wajar pastor, mereka kena kutuk itu karena berdosa. Bukan Tuhan yang kutuk. Itu perbuatan iblis. Kalau mereka kecelakaan karena kesalahan mereka, bukan kapok itu hukuman dari, bukan Tuhan yang hukum. Mereka yang buka celah sehingga iblis bisa menyerang mereka. Bukan perbuatan Tuhan. Karena Alkitab bilang rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera. Jadi karena mereka buka celah, iblis bisa menyerang mereka. Bukan perbuatan Tuhan. Justru Tuhan menyayangi mereka. Jadi bukan cuma orang benar Tuhan sayang. Orang berdosa, yang paling berdosa pun Tuhan sayang. Orang yang pergi ke neraka pun Tuhan sayang. Cuma masalahnya mereka yang memutuskan untuk pergi ke neraka. Tuhan gak bisa bikin apa-apa. Gitu ya. Ayat 5. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kenapa? Karena ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Jadi pasti kepada orang yang takut akan Tuhan, Tuhan tidak berbohong. Rejeki Dia akan berikan. Berkat Dia akan berikan. Kenapa? Karena ia ingat untuk selama-lamanya perjanjiannya apa? Salah satu yang disebut perjanjian adalah firman-Nya. Alkitab. Tuhan gak mungkin berdusta dengan apa kata firman-Nya. Kepada orang yang takut kepadaku, aku akan berkati. Kepada orang yang mengasihi aku, ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Mazmur 127. Jadi Bapak Ibu Saudara, lihat baik-baik. Tuhan itu ingat akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Kita akan memperoleh kekayaan bangsa-bangsa. Kekayaan orang berdosa akan diberikan kepada orang-orang benar. Ayat 7, perbuatan tangannya ialah, sekali lagi, kebenaran dan keadilan. Segala titanya, firman-Nya teguh. Jadi Tuhan tidak mungkin berbuat yang tidak benar. Tuhan tidak mungkin berbuat yang tidak adil. Kebenaran dan keadilan selalu ada dari Tuhan. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya dilakukan dalam kebenaran, diulangi lagi, dan kejujuran.
Jadi semua yang Tuhan lakukan itu dalam kebenaran dan kejujuran. Terakhir ayat 9. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Jadi saya beritahu, tidak ada janji Tuhan yang gagal. Tidak ada janji Tuhan yang batal. Tidak ada janji Tuhan yang Tuhan tidak akan laksanakan. Tidak ada janji Tuhan yang Tuhan lupa. Jadi semua yang Tuhan sudah janjikan, hanya karena peristiwa COVID-19 ini membuat kemudian itu tidak akan terjadi. Akan terjadi. Janji Tuhan atas gereja, atas bangsa kita, atas kota kita, atas kehidupan pribadi Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah dapat janji Tuhan, saya mau beritahu. Hanya karena COVID-19 ini kemudian perjanjian Tuhan itu nggak akan tergenapi. Tidak. Tidak ada satupun setan yang dapat menggagalkan janji Tuhan. Hanya kita sendiri yang bisa menggagalkan janji Tuhan atas hidup kita. Selama kita tetap percaya kepada janji Tuhan, kita akan mengalaminya. Jadi, nyanyikanlah kebajikan Tuhan. Ceritakanlah kebajikan Tuhan. Imanilah kebajikan Tuhan. Penuhilah pikiran kita, perasaan kita dengan kebajikan Tuhan. Dia selalu baik untuk hidup kita. Haleluya.